Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 dari mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Kali ini saya akan mempraktekkan cara membuat quotation, membuat sales order, melakukan delivery atau mengirimkan barang pada customer, kemudian menerbitkan customer invoice, serta sekaligus menerima pembayaran dari customer dan melakukan rekonsiliasi akun bank dan kas. Di mana quotation atau penawaran itu adalah kita menawarkan barang dengan menyebarkan ke pelanggan, sehingga pasti ada yang tertarik untuk memesan atau akan berubah menjadi sales order. Baik, yang pertama kita masuk pada database kita, yaitu di halaman utama Odoo, yaitu di Edu PT Nusantara AKM 2E13. Nah, kemudian setelah itu kita pilih icon sales, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian, untuk menambahkan quotation, kita klik new. Kemudian setelah muncul tampilannya, kita klik customer-nya, yaitu yang pertama UD Berkah Mulia. Kemudian untuk tanggal expiration-nya atau batas waktunya itu adalah 2 April. Kemudian untuk price list-nya default atau IDR. Untuk payment term-nya immediate. Kemudian setelah terisi bagian atas, kita akan lanjutkan untuk mengisi add product. Seperti pada soal, kita menawarkan kursi kantor ergo ekonomis dengan kuantitas 10. Kemudian di sebelah quantity terdapat lambang untuk menunjukkan bahwa stok apakah tersedia atau tidak. Jika berwarna hijau, maka stok masih tersedia. Untuk berwarna merah, maka stok tidak tersedia atau kurang. Kemudian kita ubah unit price-nya menjadi 1.200.000. Kemudian kita tambahkan meja kantor kayu dengan kuantitas 5. Untuk harga 2.500.000, kemudian kita add produk kembali, yaitu rak buku minimalis dengan kuantitasnya, yaitu 8, dengan harganya 1 juta. Kemudian untuk selanjutnya terdapat papan tulis dengan kuantitas 6, harganya yaitu 500.000 untuk yang ditawarkan. Nah, karena papan tulis stoknya tidak mencukupi, maka akan berwarna merah. Nanti yang kemudian kita akan menambahkan stok sebelum melakukan pengiriman. Kemudian kita tambahkan meja, set meja makan dengan jumlah 5 dengan harga 4 juta. Setelah semua barang terinput, maka akan mendapatkan total yaitu 55.500.000. Nah, dengan pajaknya yaitu 6.105.000. Dengan total keseluruhannya yaitu 61.605.000. Kemudian setelah itu, karena di soal terdapat perintah akan dikirimkan secara atau melalui email, maka kita klik send by email. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka kita akan mengirimkan melalui email kepada UD Berkah Mulia dengan template yang sudah tersedia oleh Odoo, sehingga kita tinggal mengirimkan atau klik send. Setelah dikirimkan, maka pada hari berikutnya, seumpama pada hari berikutnya, pada soal bahwa tanggal 3 atau besoknya, setelah batas expiration atau batas akhir dari untuk confirm quotation-nya, udah berkah menyetujui quotation-nya, yaitu pada 3 April, maka kita menuju ke sales, kita buka yang kemarin, yang sebelumnya, yaitu quotation-nya, maka kita klik confirm karena udah berkah mulia sudah mengkonfirm pada tanggal 3. Kemudian kita klik confirm. Karena sudah kita klik confirm, maka kita harus memastikan sebelum dikirimkan, maka stok barang yang kurang atau tidak ada, kita harus restock kembali. At- Kita harus stok kembali atau restock, yaitu papan tulis karena masih merah. Setelah statusnya menjadi sales order,
maka kita akan memproduksi terlebih dahulu dari papan tulis untuk belum dikirimkan. Untuk memproduksi papan tulis, kita kembali ke halaman utama dan kita memilih menu manufacturing. Kemudian kita klik new, kemudian kita klik papan tulis dengan kuantitas 10, kemudian untuk schedule date-nya tanggal 3 bulan April, dan ternyata untuk membuat papan tulis, semua barangnya belum tersedia atau bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi papan tulis masih kurang, sehingga kita perlu untuk melakukan pembelian terlebih dahulu. Dan kita kembali ke menu utama dan kita klik purchase untuk membeli barang yang belum tersedia. Kita klik new, kita vendornya contohnya PT Berkas Sejahtera dengan order deadline-nya tanggal 3 apply. Untuk kedatangannya juga tanggal 3 April apply. Kemudian kita add produk, yaitu yang pertama papan MDF dengan kuantitas seperti contohnya kita beli 500. Kemudian kita beli bingkai aluminium dengan kuantitas juga 500. Selanjutnya ada dudukan dinding sebanyak 500 juga. Kemudian ada sekrup dan visor sebanyak 500 juga. Setelah itu, setelah semua barang yang dibutuhkan tercantumkan, maka kita klik confirm order, kemudian kita receive produk. Setelah itu, kita anggap bagian gudang sudah memvalidasi, dan kita klik validate. Nah, setelah divalidate, maka statusnya akan berubah menjadi done. Kemudian kita kembali cek ke bagian manufacturing untuk papan tulis. Nah, yang tadi berwarna merah sekarang berubah menjadi warna hijau atau stok sudah tersedia. Maka kita klik confirm. Setelah itu maka untuk komponen statusnya yaitu available. Nah, untuk centang ini sebenarnya bisa tidak dicentang jika kita memilih semua atau memang akan komponen-komponennya dipilih semua. Jika terdapat beberapa komponen atau bahan yang tidak diinginkan, maka bisa tidak dicentang, yang lain bisa dicentang. Karena semua bahan akan dipakai, maka kita akan klik produce all. Kemudian setelah itu, maka kan otomatis tercentang semua dan statusnya akan berubah menjadi done. Maka itu kita melihat di bagian produk, kita menuju ke papan tulis dengan on hand-nya adalah 10 unit, bills of materialnya 1, sold-nya adalah 6 unit, dan manufactured-nya ada 11 unit. Karena sudah semua barang terpenuhi dengan papan tulis juga sudah diproduksi, maka kita bisa melakukan pengiriman atau penjualan. Kita klik sales, kemudian kita klik berkah, Budi Berkah Mulia, dan kemudian maka akan berubah menjadi hijau semua atau barang sudah tersedia stoknya. Yang selanjutnya, kita akan melakukan pengiriman, maka kita klik delivery. Nah, karena maka akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk pengiriman, pada soal dilakukan sekaligus atau pada satu hari, yaitu pada tanggal 3 April. Setelah masukkan schedule date-nya, maka kita akan mengirimkan semua barang dengan klik validate. Kemudian kita kembali untuk melihat sales order-nya, apakah sudah terkirim semua atau belum. Nah, dari halaman ini sudah dapat dilihat bahwa sudah terkirim semua barang kepada UD Berkah Mulia. Setelah semua selesai, maka kita klik create invoice, dan kita pilih regular invoice, kemudian create draft, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita mengisi tanggal
Delivery date-nya yaitu tanggal 3 April atau dikirimkan pada 3 April. Untuk invoice date-nya today, payment-nya immediate. Selanjutnya, kita cek kembali apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian kita klik, jika sudah kita klik confirm. Maka akan muncul tampilan seperti ini dengan statusnya berubah menjadi posted. Kemudian kita klik send untuk mengirimkan. Kita centang bagian by email atau mungkin bisa di-download atau dikirimkan by post. Karena pada soal kita dikirimkan melalui email, maka kita klik email dan ini adalah template untuk pengiriman pengiriman dan sudah terlampirkan invoice-nya dan kita klik send. Maka pada bagian kanan maka pada bagian kanan akan muncul tampilan seperti ini, yaitu invoice untuk UD Berkah Mulia. Selanjutnya, pada tanggal 8 April, UD Berkah Mulia melakukan pembayaran. Maka kita akan klik bagian sales untuk melihat pada bagian UD Berkah Mulia. Kita klik, kemudian kita pilih invoices untuk melihat. Setelah berada pada customer invoice, kita bisa melihat jurnal. Seperti ini jurnalnya. Maka kita bisa melakukan pembayaran atau klik pay. Setelah itu, jurnalnya adalah cash karena kita mengharapkan pembayaran secara cash dengan payment date-nya yaitu tanggal 8 April. Kemudian setelah semuanya terisi, maka kita klik create payment. Maka pada bagian ini akan tercantum bahwa in payment akan terdapat tulisan in payment pada pojok kanan atas. Kemudian setelah muncul tulisan in payment, maka kita klik bagian payment dan bisa kita cek pada halaman ini. Kemudian kita bisa memvalidasi, kita klik validate dan statusnya akan berubah menjadi paid. Namun walau statusnya sudah berubah menjadi paid, namun terkadang di jurnalnya masih belum sesuai, sehingga kita harus melakukan rekonsiliasi atau menyesuaikan. Sehingga selanjutnya kita akan melakukan rekonsiliasi pada kas, yaitu kita kembali ke menu utama dan kita pilih menu accounting. Kemudian kita pilih journal item. Kemudian kita ganti yang awalnya posted menjadi reconciled. Terus kita pilih yang atas dan kita reconcile. Untuk account-nya adalah cash. Untuk tanggalnya kita ubah menjadi tanggal 8 April. Kemudian untuk labelnya write off dan kemudian kita klik reconcile. Setelah di reconcile, maka kita akan melihat pada jurnal sudah dapat transaksi untuk penjualannya. Atau terdapat jurnal bahwa terdapat pengakuan untuk kas masuk. Setelah kasus yang pertama sudah selesai, maka kita akan lanjutkan untuk contoh kasus yang kedua, yaitu yang pada soal kita mengirimkan quotation pada 5 April kepada CV Sukses Abadi. Kembali kita klik sales, kita klik new untuk menambahkan quotation. Kita pilih CV Sukses Abadi dengan batas waktunya yaitu tanggal 6 April untuk payment terms-nya immediate payment dengan produknya yaitu lemari arsip besi sebanyak 7 unit.
Kemudian lemari pakaian 2 pintu, yaitu 5 unit. Kemudian meja rapat besar sebanyak 6 unit. Kemudian untuk nightstand kayu sebanyak 8 unit. Kemudian untuk set bangku sekolah sebanyak 10 unit. Karena set bangku sekolah stoknya masih kurang, maka kita melakukan produksi untuk set bangku sekolah. Sebelum itu, kita akan klik send by email. Sebelumnya kita cek kembali apakah sudah semua barang sesuai. Jika sudah, maka totalnya yaitu sebelumnya kita koreksi kembali dengan unit price-nya yang kita tawarkan, kita ubah menjadi 3.300.000 untuk lemari arsip besi, untuk lemari pakaian 2 pintu 4.200.000. Kemudian untuk meja rapat besarnya 7 juta. Untuk extend kayunya ada 950.000. Untuk sebangku sekolahnya adalah 1.600.000. Setelah kita ubah, maka totalnya akan berubah menjadi 109.700.000 rupiah. Kemudian dengan PPN adalah 12.067.000 rupiah dan totalnya yaitu 121.767.000 rupiah. Kemudian kita klik send by email. Kemudian kita klik send. Setelah kita send by email, kemudian pada soal bahwa CV Sukses Abadi menyetujui atau mengonfirmasi pada tanggal 7 April, maka kita juga klik confirm. Setelah itu kita akan mengirimkan barang. Kemudian karena set bangku sekolah masih belum mencukupi stoknya, maka kita akan memproduksi set bangku sekolah dengan kita kembali menu utama dan kita klik manufacturing, kita klik new untuk produknya yaitu set bangku sekolah. Kita akan memproduksi sebanyak 50 unit dengan schedule date-nya adalah 7 April. Karena pada bagian bahan-bahannya atau produknya masih belum cukupi, maka kita akan melakukan pembelian untuk setiap bahan-bahan yang kurang. Kemudian kita kembali untuk melakukan pembelian terlebih dahulu. Kita kembali pada menu utama, yaitu kita menuju ke purchase. Kita klik new, dan kita contohnya CV Maju Jaya dengan order deadline-nya tanggal 7 April dan expected arrival-nya tanggal 7 April. Kita apply. Kemudian kita add product, yaitu pertama papan papan meja, yaitu sebanyak kita akan membeli 500 unit. Untuk papan kursi sebanyak 500 unit juga. Untuk rangka meja, kita akan membeli sebanyak 500 unit. Kemudian lanjutnya ada rangka kursi. Kita akan membeli sebanyak 500 unit. Kemudian kita akan membeli sekrup kayu sebanyak 500 unit juga. Kemudian untuk cat besi sebanyak 500 unit. Setelah itu, setelah semua barang sudah kita isi, maka kita confirm order. Lalu kita klik receive product dan kita validate. Kemudian kita kembali pada bagian manufacturing. Namun, karena skrup kayu masih merah, maka kita akan melakukan pembelian kembali. Kita klik purchase, kemudian klik new. Kita beli contohnya di UD Makmur Abadi. Untuk tanggalnya tanggal 7 April. Kemudian expected arrival-nya tanggal 7 April juga.
untuk kita membeli skrup kayu sebanyak 1.000 unit. Kemudian kita confirm order, kita receive produk, dan kita validate. Setelah itu kita cek kembali di bagian manufacturing, apakah sudah terpenuhi semua. Ternyata sudah terpenuhi. Kemudian kita klik confirm. Lalu kita klik produce all, dan seterusnya akan berubah menjadi done. Setelah itu kita kembali pada bagian sales, dan semua barang sudah terpenuhi. Setelah itu kita klik create invoice. Untuk create invoice-nya yaitu regular invoice, create draft. Maka akan muncul bagian tampilan seperti ini. Setelah itu kita akan klik confirm. Kita send by email. Terus kita klik send untuk mengirimkan kepada CV Sukses Abadi melalui email. Maka selanjutnya kepada soal bahwa di tanggal 13 April CV Sukses Abadi telah melakukan pembayaran secara cash. Maka kita akan kembali pada tampilan sale customer invoice, kemudian kita klik pay dengan jurnal adalah cash. Kemudian untuk payment date-nya adalah 13 April, kemudian kita klik payment. Nah, maka akan berubah menjadi in payment. Kemudian kita klik payment, kita validate, maka akan berubah menjadi paid. Setelah itu, kita melakukan rekonsiliasi untuk kas. Kita klik accounting, bagian journal items. Kemudian kita pilih untuk bagian unreconciled. Setelah itu, kita pilih untuk kita rekonsil di pada CV Sukses Abadi. Rekonsil untuk akunnya cash dengan date-nya yaitu 13 April. Dan labelnya write off. Kita rekonsil. Maka pada bagian posted, CV Sukses Abadi sudah terdaftar dan terdapat keterangan bahwa terdapatnya pengakuan kas masuk sebesar 121.767.000. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh kasus yang lainnya, yaitu contoh kasus 3 dengan cara yang sama seperti cara yang sebelum-sebelumnya, yaitu kembali dengan mengklik sales, kita klik new dengan customer-nya, yaitu PT Jaya Perkasa. Dengan tanggal expiration-nya, yaitu tanggal 9 April, untuk payment terms-nya adalah immediate payment. Kemudian setelah itu, maka kita klik add product, kita masukkan semua produk yang akan ditawarkan.
Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.